Wayne Rooney dipecat Plymouth. Ada kabar kurang mengenakan datang dari Wayne Rooney. Legenda MU tersebut telah resmi dipecat oleh klubnya, yakni Plymouth Argyle. Sekitar 6 bulan menangani Plymouth, Rooney mengalami kesulitan yang luar biasa. Ia hanya bisa memenangkan 4 laga dari total 23 pertandingan. Christopher Nkunku di Chelsea, bakat besar yang masih terpinggirkan. Christopher Nkunku jelas memiliki bakat besar dan rekam jejaknya sebagai pencetak gol yang ulung. Namun situasinya di Chelsea membuat masa depannya penuh tanda tanya. Jika terus diabaikan, frustasi sang pemain bisa memuncak dan mendorongnya mencari klub yang baru demi menghidupkan kembali karirnya. Jurgen Klopp tak akan kembali ke pangkuan Borussia Dortmund. Mantan CEO Borussia Dortmund, yakni Hans-Joachim Watzke, mengaku sempat berusaha untuk memulangkan Jurgen Klopp ke Dortmund. Akan tetapi ia mengatakan bahwa kans Klopp kembali ke pangkuan Dortmund hampir mustahil. Jurgen Klopp saat ini menjadi salah satu petinggi proyek sepak bola di Red Bull. Ia bakal memberikan arahan strategis yang fokus mendukung para direktur olahraga, pencarian bakat global, dan pengembangan pelatih untuk tim Red Bull. Pengumuman VAR langsung di stadion, inovasi baru di Piala Carabao Cup. EFL mengkonfirmasi bahwa VAR akan digunakan dalam 2 leg semifinal dan juga final Piala Carabao Cup yang dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Wembley. Namun perubahan paling signifikan adalah uji coba pengumuman hasil tinjauan VAR kepada penonton di stadion dan juga pemirsa di televisi. Butuh uang, Manchester United jual Casemiro. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mulai ambil ancang-ancang di bulan Januari nanti. Setan Merah dilaporkan akan menjual Casemiro. Dilansir dari Esport, sang gelandang tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Mereka berharap bisa menjual sang gelandang di kisaran 20 hingga 30 juta pound sterling. Gary Neville sebut MU tim terburuk di Liga Inggris saat ini. Legenda MU Gary Neville mengkritik Setan Merah dengan menyebutnya sebagai tim terburuk di Liga Inggris pada saat ini. Kita sedang menyaksikan tim sepak bola terburuk di negeri ini. Tidak ada yang bisa menyainginya, kata dari Neville. Rival Liverpool terancam pengurangan poin. Liga Inggris akan memulai proses peninjauan terhadap laporan keuangan 20 klub untuk memastikan apakah mereka melanggar aturan profitabilitas dan juga keberlanjutan. 4 klub dilaporkan berada dalam situasi genting, termasuk diantaranya Chelsea, Nottingham Forest, dan juga Leicester City, yang berpotensi menghadapi pengurangan poin jika terbukti melampaui batas kerugian maksimum. Lisandro Martinez tampil lebih buruk di era Ruben Amorim. Performa buruk MU memicu kritik tajam terhadap pendekatan taktik dari Amorim, terutama terkait perubahan formasi menjadi 3 back. Dalam analisis dari Sky Sport, Carragher menilai bahwa formasi 3 back justru membuat Lisandro Martinez terlihat lebih lemah. Kritik terhadap Ruben Amorim semakin keras seiring dengan hasil buruk yang dialami United. Pendekatan taktiknya termasuk penerapan formasi 3 back ini dipertanyakan efektivitasnya. Ucapan Ralf Rangnick soal Manchester United kini terbukti. Rio Ferdinand mengakui bahwa ucapan dari Ralf Rangnick tentang Manchester United saat masih menjadi manajer interim kini terbukti benar adanya. Rangnick yang pernah menangani United dalam 29 pertandingan menyarankan bahwa klub tersebut memerlukan perubahan besar baik di dalam maupun di luar lapangan. 2 tahun kemudian, Ferdinand sependapat dengan pandangan dari Rangnick tersebut yang menilai bahwa klubnya masih menghadapi tantangan besar untuk kembali ke jalur kemenangan. Tawaran Madrid untuk Trent Alexander-Arnold ditolak Liverpool. Liverpool dikabarkan menolak pendekatan resmi dari Madrid untuk bisa mendatangkan bek kanan andalan mereka, yakni Trent Alexander-Arnold di bulan Januari ini. Keputusan ini menjadi langkah tegas bagi Liverpool untuk mempertahankan bintang mereka, meskipun situasi kontrak dari sang pemain akan habis di musim panas nanti. Barcelona terancam gagal dapatkan Víctor Kvaratskhelia. Barcelona nampaknya harus melupakan ambisi mereka untuk bisa mendatangkan winger Napoli, yakni Víctor Kvaratskhelia. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, negosiasi antara Kvaratskhelia dan Napoli telah mencapai kesepakatan. Direktur olahraga, yakni Cristiano Quintoli, dan juga dari agen sang pemain, yakni Mamuka Djikeli, telah memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontrak sampai tahun 2029.
sebelum mendapatkan Conceição. AC Milan ditolak Maurizio Sarri. Laporan dari Corriere dello Sport, rupanya AC Milan sempat mendekati Maurizio Sarri untuk bisa menjadi pelatih baru. Itu beberapa hari sebelum pemecatan dari Fonseca, karena Milan hanya menyodorkan kontrak jangka pendek sampai akhir musim selesai, sementara Sarri mau kontrak jangka panjang. Akhirnya AC Milan langsung menyerah dan menunjuk Sergio Conceição. Laporan lain dari Sky Sport juga menyebut kalau Milan punya klausul pemutusan kontrak sepihak kepada Conceição di akhir musim nanti. Willian putus kontrak di Olympiakos. Mantan bintang Chelsea dan juga Arsenal Yanni Willian kini berstatus sebagai tanpa klub setelah memutuskan kontraknya bersama klub Yunani yakni Olympiakos. Karirnya di Athena jauh dari harapan. Selama 11 penampilannya, Willian gagal mencetakkan 1 gol pun dan tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan ritme permainan dari klub. Keputusan untuk mengakhiri kontrak datang dari diri William sendiri. Era baru AC Milan, Conceição datang terengkau langsung masuk ke dalam radar. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Rossoneri telah mencari winger yang dinamis dan juga kreatif untuk bisa memperkuat kedalaman skuad Milan. Kebutuhan ini semakin mendesak setelah Christian Pulisic mulai lebih sering dimainkan di posisi tengah. Jorge Mendes, agen dari Conceição, dikabarkan telah menawarkan nama Francisco Trincão kepada AC Milan. Penyerang milik Sporting Lisbon berusia 25 tahun ini memiliki nilai pasar mencapai 25 juta euro dan tampil impresif musim ini dengan telah berhasil mencetak 6 gol serta 11 assist di semua kompetisi. Sering diangguri Arne Slot, Fulham ingin datangkan Endo. Meskipun sebelumnya menjadi pemain kunci di lini tengah Liverpool, gaya main dari Endo nampaknya kurang sesuai dengan pendekatan taktis dari Arne Slot. Menurut laporan dari The Daily Mail, Fulham ingin mengamankan Endo dengan nilai transfer yang cukup murah. Sebelumnya Liverpool telah menolak tawaran sebesar 11,8 juta euro dari Marseille, tetapi Fulham mungkin memiliki peluang yang lebih besar, terutama mengingat Endo tidak masuk ke dalam rencana jangka panjang dari Arne Slot. Jose Mourinho buka peluang kembali berkarir di Serie A. Manajer Fenerbahce yakni Jose Mourinho mengakui bahwa ia tidak menutup kembali karirnya di Serie A meski ambisi utamanya adalah menjadi seorang pelatih tim nasional. Jose Mourinho mengungkapkan bahwa sepanjang karirnya terdapat 2 momen penyesalan terbesar yang ia rasakan. Penyesalan pertama terjadi saat dirinya melatih AS Roma, di mana ia merasa ada hal-hal yang belum tercapai dengan sesuai harapan. Jonathan Tah semakin mantap gabung Barcelona. Barcelona jadi tim terdepan yang akan mengamankan jasa Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen di musim panas nanti. Bek timnas Jerman tersebut sendiri dilaporkan sudah memantapkan pilihannya untuk bergabung dengan Barcelona. Jonathan Tah sudah menentukan keputusannya untuk hengkang dari Bay Arena dan bergabung dengan Blaugrana. Keputusan dari sang pemain yang sudah bulat menyebabkan Leverkusen memutuskan berhenti merencanakan negosiasi dengan pihak dari sang pemain. Arsenal akan pinjam Arda Güler dari Real Madrid. Arsenal dikabarkan mempertimbangkan kemungkinan meminjam pemain muda Real Madrid yakni Arda Güler. Güler sendiri yang dikenal sebagai salah satu talenta muda berbakat, namun sulit mendapatkan menit bermain di Madrid karena ketatnya persaingan di Santiago Bernabeu. Dan sebuah langkah pinjaman jangka pendek bisa menjadi solusi ideal bagi pemain asal Turki tersebut untuk bisa mendapatkan menit bermain dengan lebih banyak dan mengembangkan potensinya. Manchester City cari yang terdepan boyong Martin Zubimendi. Pernah menolak Liverpool, gelandang Real Sociedad yakni Martin Zubimendi kini semakin mendekat menuju Manchester City. ESPN mengklaim bahwa Manchester City menjadi yang terdepan mengontrak gelandang timnas Spanyol tersebut. The Citizen dikabarkan siap memberikan garansi posisi gelandang bertahan utama kepada Zubimendi di sisa musim ini. Man City berharap kedatangan Zubimendi dapat membantu mereka lepas dari keterpurukan.
cari bek kiri MU bisa dapatkan pemain Juventus. Ada kabar baik datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan bisa mendatangkan Danilo untuk bisa memperkuat sektor bek kiri mereka. Dilansir dari Tuttosport, Ruben Amorim sendiri yang dikabarkan cukup tertarik untuk mengamankan jasa dari sang bek. MU sendiri punya kas yang sangat besar untuk bisa mendapatkan Danilo di Januari. Ini disebabkan sang bek sudah dicoret dari skuad Juventus. Manchester City siap melepas Grealish, Tottenham dan juga Newcastle tertarik. Man City dikabarkan berencana meremecahkan skuad mereka dengan melepas sejumlah pemain yang dinilai kurang produktif di musim ini. Dan salah satu nama yang disebut-sebut bakal henggang adalah Jack Grealish. Menurut laporan dari Daily Mail, dua klub Liga Inggris yakni Tottenham dan juga Newcastle tengah memantau situasi dari mantan pemain Aston Villa tersebut. Tottenham dikabarkan membutuhkan pengganti dari Son Heung-min. Selain Tottenham, Newcastle juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk bisa mendatangkan Grealish karena klub tersebut dikabarkan akan menjual Anthony Gordon dan juga Harvey Barnes demi memenuhi aturan keuangan. Port FC resmi perpanjang kontrak Asnawi Mangkualam. Kabar baik diterima oleh Asnawi Mangkualam di tahun 2025 ini. Bek timnas Indonesia ini diperpanjang kontraknya oleh Port FC selama 4 tahun ke depan sampai Jumpa 2024 dan kemudian bertahan sampai tahun 2029. Ujar dari Port FC yang mengumumkan perpanjangan kontrak Asnawi Mangkualam Bahar tersebut.